Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk membahas soal biologi, prediksi SIMA UI tahun 2022. Kita lanjut ke soal nomor 11 ya. Pada soal nomor 11 dikatakan bahwa respirasi seluler aerob hanya terjadi di luar inti sel. Sebab glikolisis terjadi di matriks mitokondria dan siklus Krebs terjadi di sitoplasma. Seperti biasa, kalau ada soal seperti ini, kita identifikasi dulu pernyataan yang pertama, barulah kita lanjut ke pernyataan yang kedua sebagai alasannya. Kita mulai dulu dari pernyataan 1. Pada pernyataan 1 ini kan dikatakan respirasi seluler aerob, berarti yang membutuhkan oksigen, hanya terjadi di luar inti sel. Nah, respirasi seluler nih teman-teman, itu terjadi di mana sih sebenarnya? Respirasi seluler itu terjadi di sitosol dan mitokondria. Nah, pada respirasi aerob itu kan diawali yang namanya glikolisis. Ada 4 tahapan dalam respirasi aerob. Yang pertama itu adalah glikolisis. Glikolisis itu terjadi di mana kira-kira? Terjadi di sitosol. Kemudian, tahapan yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif atau disingkat dengan DKO. DKO itu terjadi di mitokondria, di dalam mitokondria. Kemudian yang ketiga ada yang namanya siklus Krebs. Nah, siklus Krebs itu terjadi di matriks mitokondria. Dan terakhir itu ada yang namanya transfer elektron. Transfer elektron itu terjadi di membran dalam mitokondria. Kita ginikan aja ya. Berarti ini terjadi di luar inti sel atau di luar nukleus. Berarti kita bisa simpulkan bahwa pernyataan pertama ini benar. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Pada pernyataan kedua dikatakan bahwa glikolisis itu terjadi di matriks mitokondria dan siklus Krebs terjadi di dalam sitoplasma. Kita lihat lagi, glikolisis itu terjadi di sitosol, maka pernyataan ini salah. Sedangkan siklus Krebs terjadi di sitoplasma. Siklus Krebs itu terjadi di matriks mitokondria, berarti yang ini juga salah. Berarti kita simpulkan di sini bahwa pernyataan benar tetapi alasan salah, sehingga jawabannya tepat itu yang C. Gitu teman-teman. Lanjut ke soal nomor 12. Pada soal nomor 12 dikatakan bahwa hipotesis one gen one enzim dibenarkan melalui eksperimen neurospora crassa yang dilakukan oleh George Bedel dan Edward Tatum. Sebab pada eksperimen neurospora crassa, jamur hidup pada medium minimal, sehingga spesies mutan tidak dapat menyintesis arginin dan nutrisi minimal. Adapun medium lengkap menyediakan nutrisi yang dibutuhkan tersebut sehingga spesies mutan tidak dapat hidup pada medium minimal. Kita seperti biasa identifikasi dulu pernyataan 1 dan pernyataan 2. Nah, pada pernyataan 1 dikatakan bahwa hipotesis one gen one enzim itu dibenarkan melalui eksperimen neurospora crassa yang dilakukan oleh George Bedel dan Edward Tatum. Kita kalau masih ingat bahwa ada ilmuwan dari Amerika yaitu George Bedel dan Tatum ini, kita tuliskan di sini George B dan Edward Tatum. Itu dia merupakan ilmuwan dari Amerika yang berhasil memperoleh sebuah Nobel pada tahun 1958 teman-teman. Nah, kenapa kok dia berhasil memperoleh penghargaan ini? Karena dia melakukan sebuah penelitian. Terkait apa kira-kira? Terkait mutasi dari gen neurospora. Nah, pada penelitian George Bedel dan Edward Tatum mengenai mutasi dari gen neurospora ini menyebabkan hilangnya kemampuan organisme dari neurospora ini, teman-teman.
sehingga dia itu nantinya akan memproduksi yang namanya enzim. Nah, berarti kalau kita lihat di pernyataan pertama, dikatakan bahwa hipotesis one gen one enzim dibenarkan melalui eksperimen neurospora krasa yang dilakukan oleh George Bedel dan Edward Tatum. Pernyataan ini benar atau salah? Benar ya. Nah, kita identifikasi sebabnya atau alasannya. Pada alasannya itu dikatakan bahwa pada eksperimen ini bla 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 kayak gini. Nah, pada saat dia melakukan percobaan ini, ada beberapa kesimpulan dari percobaan kedua ilmuwan ini. Yang pertama itu adalah spora dari neurospora ini disinari oleh sinar UV atau X-ray. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk menginduksi terjadinya mutasi. Kemudian kesimpulan kedua yang diperoleh bahwa spora dari neurospora itu ditumbuhkan ke 3 medium. Yang pertama itu medium minimal, plus vitamin. Kemudian yang kedua, pada medium minimal juga, tapi ditambahkan asam amino. Dan medium ketiga itu sebagai kontrol saja teman-teman, sehingga dia hanya menggunakan medium minimal saja. Tidak ditambahkan senyawa apapun. Nah, pada saat eksperimennya itu ternyata spora dapat tumbuh adalah spora yang diberikan tambahan asam amino. Hal ini kenapa? Hal ini berarti menunjukkan organisme itu tidak mampu memproduksi asam aminonya sendiri, sehingga membutuhkan ketersediaan asam amino ini. Gitu teman-teman. Nah, berarti kita lihat lagi bahwa pernyataan sebabnya itu kan dikatakan bahwa pada eksperimen neurospora krasa jamur hidup pada medium minimal, benar ya? Sehingga spesies mutan tidak dapat menyintesis arginin dan nutrisi minimal. Adapun medium lengkap menyediakan nutrisi yang dibutuhkan tersebut sehingga spesies mutan tidak dapat hidup pada medium minimal. Ini salah ya, karena dia tetap hidup pada medium minimal tetapi dia lebih tumbuh di medium minimal plus asam amino karena tadi spesies tersebut atau organisme tersebut tidak mampu memproduksi asam aminonya sendiri sehingga membutuhkan asam amino dari lingkungannya. Jadi pilihan jawaban yang tepat itu pernyataan benar tetapi alasannya tidak sesuai atau alasan salah. Berarti jawabannya yang C. Gitu teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 13. Pada soal nomor 13, teknik dasar untuk melakukan rekayasa materi DNA dan RNA antara lain 1. Ekstraksi DNA dan RNA 2. Amplifikasi fragmen asam nukleat 3. Gel elektroforesis 4. Pemetaan genom. Nah, kita identifikasi dulu apa sih sebenarnya rekayasa genetika itu. Jadi, rekayasa genetika itu disebut juga dengan modifikasi genetik, teman-teman, atau modifikasi genetika. Modifikasi atau rekayasa itu kan adalah proses manipulasi. Manipulasi apa? Manipulasi gen secara langsung dari suatu organisme menggunakan teknik yang namanya bioteknologi. Nah, hal ini dilakukan sebagai satu set teknologi yang digunakan untuk mengubah susunan genetik dari suatu sel, teman-teman, termasuk transfer gen-gen yang berada dalam melintasi batas-batas spesies yang nantinya untuk menghasilkan organisme yang lebih baik lagi. Nah, dalam teknik dasar rekayasa DNA dan RNA atau teknik rekayasa genetika baik itu DNA
atau RNA itu ada berbagai tekniknya. Yang pertama itu ada yang namanya ekstraksi. Jadi ekstraksi ini apa sih sebenarnya? Ekstraksi DNA dan RNA ini adalah teknik untuk mengeluarkan DNA dari sumber asalnya atau dari asalnya. Biasanya itu kan berasal dari nukleus atau organel sel-sel lainnya. Misalkan DNA yang ada di kloroplas, DNA yang ada di mitokondria, kayak gitu. Begitupun dengan RNA. Kemudian yang kedua ada yang namanya amplifikasi. Amplifikasi apa? Amplifikasi fragmen asam nukleat biasanya. Nah, teknik amplifikasi dalam biologi molekuler itu digunakan sebagai penandaan genetik, teman-teman. Penandaan genetik berbasis hasil amplifikasi. Amplifikasi itu adalah perbanyakan. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya gel elektroforesis. Nah, gel elektroforesis itu apa? Gel elektroforesis dalam DNA itu merupakan teknik untuk memisahkan sampel DNA berdasarkan ukuran, berat, dan struktur fisiknya. Sedangkan yang keempat itu ada yang namanya pemetaan genom atau pemetaan gen. Nah, pemetaan genom itu adalah usaha untuk mengetahui keberadaan ataupun lokasi dari suatu gen atau penanda genetik gitu, teman-teman. Berarti kalau kita kembali ke soal, maka teknik dasar untuk melakukan rekayasa materi DNA dan RNA antara lain, berarti yang satu betul ya, kemudian yang kedua juga benar, yang ketiga benar, dan yang keempat benar. Sehingga pernyataannya yang benar itu jawaban yang E, jika semua benar. Kita lanjut ke soal nomor 14. Pada soal nomor 14 dikatakan bahwa pernyataan yang benar mengenai meiosis adalah, nah kita ingat kembali teman-teman bahwa pembelahan sel itu kan ada mitosis dan meiosis. Kalau mitosis biasanya terjadi pada sel-sel tubuh, kalau meiosis biasanya terjadi pada sel gamet. Nah, kita mulai dari pernyataan yang pertama dulu ya. Jadi kita identifikasi dulu pernyataan satu itu benar apa enggak. Pada telofase 1 terjadi proses pembelahan sitoplasma. Kira-kira benar apa enggak? Telofase 1 terjadi pembelahan sitoplasma. Kalau ada kata-kata telofase, berarti itu sudah tahap akhir, baik itu di mitosis maupun di meiosis. Nah, di akhir dari telofase itu ada yang namanya sitokinesis. Sitokinesis itu apa? Sitokinesis itu adalah pembelahan sitoplasma. Berarti pernyataan yang pertama ini benar. Kemudian pernyataan yang kedua, duplikasi kromosom hanya terjadi pada satu kali saja. Duplikasi kromosom itu biasanya terjadi pada tahap istirahat, yaitu di tahap interfase. Tepatnya di tahap apa kira-kira, di fase apa? Di fase sintesis atau fase S. Berarti dia hanya terjadi satu kali saja. Berarti jawabannya benar. Kemudian yang ketiga, pada anafase 2, sentromer setiap kromosom itu berpisah. Kita ingat kembali bahwa konsep pembelahan sel pada tahap anafase itu pasti terjadinya pemisahan kromosom ke kutub-kutub yang berlawanan. Sehingga di anafase 2 masing-masing kromosom itu biasanya bergerak ke arah ujung kutub yang berlawanan. Karena apa? Karena dia itu ditarik oleh benang-benang spindle. Berarti pernyataan yang ketiga itu benar. Kemudian kita lanjut pernyataan yang keempat. Anafase 1 menghasilkan sel dengan jumlah kromosom diploid. Kita ingat kembali teman-teman bahwa ini kan sudah tahapan meiosis, berarti hasil anakannya itu adalah bersifat haploid, kecuali induknya. Jadi kalau tahap meiosis itu hasilnya setengah dari induknya. Misalkan induknya diploid, berarti hasilnya haploid. Kalau mitosis itu sebaliknya.
Kalau induknya diploid, maka anakannya juga diploid, sehingga anakannya itu sama dengan induknya. Sehingga pilihan jawaban yang keempat ini salah. Berarti yang benar itu adalah 1, 2, dan 3. Berarti jawabannya yang A. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 15. Pada soal nomor 15 dikatakan bahwa jaringan tumbuhan itu tersusun atas 2 tipe, yaitu jaringan permanen dan jaringan meristematik. Karakteristik jaringan permanen antara lain adalah, nah di sini dikatakan bahwa penyimpangan ini bukan penyimpangan ya, tapi penyimpanan cadangan makanan. Yang kedua, berperan dalam proses fotosintesis. Yang ketiga, melindungi bagian luar tumbuhan. Dan yang keempat, memiliki ukuran sel yang isodiametris. Nah, kita ingat lagi nih teman-teman tentang jaringan tumbuhan. Jadi jaringan tumbuhan itu kan tadi dikatakan bahwa ada jaringan permanen dan jaringan meristematik. Nah, apa aja sih contoh dari jaringan permanen itu? Jadi contoh jaringan permanen itu yang pertama ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis itu adalah jaringan terluar biasanya. Jaringan epidermis itu fungsinya apa? Karena dia letaknya di luar, sebagai pelindung. Nah, kenapa kok dia sebagai pelindung? Karena dia memiliki sel selapis berbentuk balok yang rapat, tanpa adanya ruang antar sel. Kemudian pada jaringan epidermis, itu dia tidak memiliki yang namanya kloroplas. Nah, sehingga tidak dapat berfotosintesis. Tapi dia dapat bermodifikasi sesuai kebutuhan. Kemudian yang kedua ada yang namanya jaringan dasar atau yang disebut parenkim. Nah, jaringan parenkim itu seperti apa teman-teman? Jadi jaringan parenkim itu merupakan jaringan yang terdiri dari sel-sel hidup. Nah, sel-sel hidup ini terdiri dari bentuk yang isodiametris. Kemudian memiliki bentuk sel bulat atau polihedral. Nah, parenkim itu salah satunya dapat mengalami diferensiasi dalam penyimpanan cadangan makanan. Berarti dia juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Nah, parenkim itu biasanya tersebar ada di akar, batang, dan juga di daun teman-teman. Tapi pada daun, sebagian parenkim itu digunakan sebagai tempat fotosintesis. Nah, kemudian jaringan permanen yang ketiga itu ada yang namanya jaringan pembuluh. Nah, jaringan pembuluh itu berupa silem dan floem. Kalau kita ingat bahwa silem itu fungsinya untuk apa? Silem itu untuk nantinya membawa air dari dalam tanah ke seluruh tubuh tumbuhan atau membawa air yang sudah diserap oleh akar. Sedangkan floem itu adalah mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tanaman atau tumbuhan. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya jaringan penyokong. Jaringan penyokong itu berarti jaringan yang berfungsi untuk menyokong tubuh tumbuhan atau mempertahankan bentuk dari tumbuhan itu sendiri. Nah, biasanya jaringan penyokong itu agar dia berfungsi untuk menyokong tubuh tumbuhan itu dilakukan oleh yang namanya sklerenkim dan kolenkim gitu teman-teman. Berarti kalau kita lihat di sini yang pertama dia digunakan sebagai penyimpanan cadangan makanan. Oke, betul ya. Kemudian yang kedua berperan dalam proses fotosintesis. Benar ya, biasanya di sini jaringan parenkim, biasanya sel-sel hidup. Kemudian
Yang ketiga, melindungi bagian luar tumbuhan. Benar, karena ini fungsi dari jaringan penyokong. Dan yang keempat, memiliki ukuran sel yang isodiametris. Ini juga benar. Berarti jawaban yang tepat itu semua benar, yang E. Gitu ya teman-teman. Oke, sekian pembahasan soal biologi prediksi SIMA UI tahun 2022. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.